Seringkali kita melihat seorang musafir bertayamum di kendaraan sebagai pengganti wudhu, termasuk salah satunya di dalam pesawat. Karena jika naik bus umum, tidak memungkinkan untuk mampir ke musola atau masjid untuk berwudhu, semua sudah diatur oleh pihak agensi perjalanan. Lebih lagi bila naik pesawat, umumnya orang bertayamum dengan menempelkan tangan ke dinding kendaraan dengan asumsi terdapat debu di tempat itu. Namun bagaimana jika sebenarnya di dalam bus atau pesawat yang sangat bersih tidak mungkin terdapat debu? Sahkah tayamum dengan cara demikian? Jika tidak, lalu bagaimana cara berwudu di pesawat? Bagaimana cara tayamum yang benar dan sah sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah satu kali tayamum bisa untuk beberapa kali sholat selama belum batal? Bagaimana dengan di pesawat? Apakah memang benar tidak ada air sama sekali? Sebenarnya disinilah titik permasalahannya. Sebagian ulama mengatakan kita naik pesawat komersial itu sebenarnya tetap ada air, ada toilet, bahkan nggak cuma satu. Di dalamnya kita sebenarnya masih bisa berwudu. Bahkan sebagian penumpang masih bisa berbekal membawa air minum di botol, di gelas dan sebagainya. Sehingga dengan adanya air di toilet atau di perbekalan kita, sebenarnya kita masih bisa berwudu dan belum wajib tayamum. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan itu air tidak cukup. Atau kalau semuanya nanti antri di kamar mandi, di toilet pesawat, maka tidak akan cukup juga waktunya. Maka sebagian ada yang beristihad untuk tayamum saja. Itu satu masalah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang thayyiba. Thayyiba di sini dimaknai oleh para ulama sebagai tanah yang tidak mengandung najis, alias tanah yang suci. Memang pada dasarnya tanah itu suci, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, tinggal masalahnya adalah lagi-lagi, adakah tanah di dalam pesawat? Tentu saja secara umum kita katakan tidak ada. Kecuali nanti ada sebagian ulama yang berijtihad bahwa debu-debu yang menempel di jok pesawat atau di dinding pesawat itu bisa digunakan untuk bertayamum. Sebagian ulama mengatakan demikian. Namun kalau kita lihat secara hakikatnya, jok pesawat atau dinding yang ada di dalam pesawat itu sebenarnya pun tidak mengandung debu juga. Karena pasti sudah dibersihkan, pasti sudah divakum. Ya, kecuali kalau memang betul-betul secara fisik kita tempelkan tangan kita ke dinding pesawat dan ada bekas tangan kita di dinding itu menunjukkan bahwa memang tanah atau minimal debu itu ada. Tapi ketika tanah dan debu itu ternyata tidak ada, nah ini menjadi satu masalah lagi. Karena Quran menyebutkan fatayammamu sa'idan, dan sa'id itu artinya adalah tanah. Bukan debu kecil mikroskopis yang berterbangan di sekeliling kita. Kalau itu, maka sebenarnya kita tidak perlu menempelkan tangan kita ke dinding. Cukup kita menggoyang-goyangkan wajah dan tangan saja pun juga sudah ada debu mikroskopisnya. Oleh karena itu, pilihan yang lebih aman sebenarnya adalah kita kembali lagi kepada aslinya, yaitu kita berwudu dengan menggunakan air yang ada di toilet kalau memungkinkan, dan kalau tidak memungkinkan kita bisa berwudu dengan menggunakan air minum yang kita miliki. Jadi begini prakteknya. Kalau kita ada di dalam pesawat, mungkin kita masih pakai peci, kita lepas dulu peci kita, karena nanti kita akan membasuh kepala. Mungkin tangan kita, tangan panjang, ya kita gulung dulu tangan kita, karena nanti berwudu itu harus sampai membasahi bagian siku. Dan kalau kita punya jam tangan, mungkin jam tangan kita copot dulu. Begitu juga dengan alas kaki, sepatu atau sandal, kaos kaki khususnya, itu juga kita lepas, agar nanti kita berwudu sudah bisa dengan mudah. Nah, ada dua media yang bisa kita gunakan. Pertama, kita menggunakan botol air minum kemasan. Ini harus lebih hati-hati karena kita takut tumpah. Kita buka dulu tutupnya, kemudian kita mulai dengan memegang botol di tangan kiri, tangan kanan kita ini kita gunakan untuk menampung air sedikit saja, tidak usah banyak-banyak biar dia tidak tumpah. Lalu kita tuang air itu sedikit di tangan kita yang kanan ini, lalu kita usapkan, kita basuhkan ke wajah. Wajah itu adalah batasannya atas bawah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut min manabi isya'ri ila asfalidz dzaqni, sampai bagian tenggorokan kita ini. Kalau kanan kirinya mulai dari anak telinga kita yang kanan sampai anak telinga kiri. Itu semuanya adalah wajah yang harus dibasuh. Sekali saja sudah cukup, kalau bisa 3 kali maka itu lebih afdal.
Yang kedua, kemudian kita lakukan apa? Mencuci kedua tangan, tentu yang kanan dulu. Maka botolnya kita pegang dengan tangan kanan, lalu kita tampung airnya dengan tangan kiri, kita tuang perlahan-lahan biar jangan tumpah. Maka kemudian setelah itu botolnya kita taruh, lalu kita usapkan di tangan kanan kita ini. Semuanya sampai ke siku, sekali saja sudah sah, 3 kali itu alhamdulillah bisa bertambah sunnahnya. Gantian kemudian kita pindah ke tangan yang kiri, lakukan hal yang sama juga. Dan kemudian setelah itu rukun yang berikutnya adalah mengusap. Mengusap ini beda dengan mencuci. Mengusap sebagian kepala, jadi yang penting tangan kita sudah basah lalu kita usapkan. Afdalnya dari bagian depan dengan kedua tangan kita ke belakang sampai habis, lalu kemudian kembali lagi ke depan. Maka itu sudah selesai. Selesai kita melakukan mengusap kepala. Dan terakhir, mohon maaf, kakinya mau nggak mau harus dicuci juga. Kita mulai dengan kaki yang kanan, ya, kita tuang, bisa langsung ke kakinya atau di tangan dulu, nggak apa-apa, terserah, bisa dua-duanya. Kemudian kita ratakan di sela-sela jarinya dan seluruhnya sampai basah semua, batasnya sampai mata kaki. Dan kita ulangi juga untuk kaki yang kiri, dan kalau sudah, maka sudah sempurnalah wudhu kita. Dan kita tidak perlu bertayamum lagi, dan menariknya adalah, kalau kita berwudu, maka nanti begitu ada waktu sholat lagi, asalkan kita belum batal, kita bisa terus melakukan sholat lagi tanpa harus berwudu. Bolehnya tayamum adalah ketika tidak ada air. Dan yang kedua, memang kita menemukan media untuk bertayamum yang aslinya adalah tanah. Nanti para ulama sebagainya beristihad, boleh dengan menggunakan debu-debu yang menempel pada benda-benda yang ada di sekeliling kita. Maka tayamum itu lebih sederhana dari wudu. Cukup kita tepukkan kedua tangan kita ini, kedua telapak tangan kita ini ke tanah itu atau ke debu itu bersamaan. Kemudian kita usapkan ke seluruh wajah kita, sama batasan wajah untuk tayamum dan untuk wudu seperti yang tadi, paling atas mulai dari tempat terbitnya tumbuhnya rambut sampai ke asfaliz zakni, dan kemudian antara kedua anak telinga kita. Jadi luasnya seperti itu. Nah, kemudian tayamum hanya setelah wajah adalah tangan. Tangan di dalam mazhab Syafi'i itu memang tidak cukup hanya sampai pergelangan, tapi tangan itu harus sampai ke siku. Oleh karena itu untuk bertayamum sebelumnya kita harus sing-singkan lengan baju dulu agar kita bisa melakukannya. Nah, untuk gerakan yang kedua ini kita tepukkan lagi kedua tangan kita di tempat yang lain, jangan di tempat yang sama, karena sebagian ulama mengatakan itu juga hukumnya ikut mustakmal. Maka kita tepukkan di tempat yang berbeda. Nah, setelah itu tangan yang kiri, telapak tangan yang kiri inilah yang kita usapkan ke seluruh tangan kita yang kanan. Ada yang melalui dari awalnya siku terlebih dahulu, kemudian sampai ke punggung tangan, lalu kemudian meratakannya tanpa menyentuh telapak tangan kanannya. Kenapa? Karena di telapak tangan kiri ada tanah atau debu yang akan kita usapkan ke tangan kiri. Maka setelah tangan kanan selesai, lalu tangan kiri seluruhnya sampai batas siku dan punggung tangan serta jari-jari semua selesai, maka sudah selesailah tayamum itu, dan tidak harus dilakukan secara 3 kali. Karena tayamum itu pada dasarnya adalah listibahatis sholah. Dia adalah darurat sekedar membolehkan sholat, maka kesunahannya tidak harus 3 kali. Nah, dengan tayamum ini maka kita boleh mengerjakan sholat dengan posisi sekedar membolehkan. Sehingga nanti para ulama banyak yang mengatakan bahwa khususnya dalam mazhab Syafi'i kita di Indonesia, untuk sholat yang berikutnya lagi, maka kita butuh tayamum lagi, karena posisinya dia tidak sederajat dengan wudu. Wudu itu memang betul-betul mengangkat hadas, tetapi kalau tayamum menurut mazhab Syafi'i hanya sekedar listibahatis sholah, sekedar untuk membolehkan satu sholat, dan ketika kita mau sholat lagi maka kita harus bertayamum lagi, yang pada dasarnya hadas kita itu sebenarnya belum terangkat menurut mazhab Asy-Syafi'i, walaupun nanti dalam mazhab-mazhab yang lain bisa disetarakan sebagaimana disebutkan dalam mazhab Hanafi. Pemirsa Hasanah, seringkali kita menemukan orang-orang musafir menjamak qashar atau mengumpulkan dan meringkas sholat. Tapi tak sedikit dari mereka yang tidak mau menjamak dan mengqashar sholatnya dengan alasan walaupun perjalanannya jauh, namun sarana transportasi zaman ini cukup nyaman dan tidak membuat lelah, sehingga tidak ada alasan untuk meringkas sholat. Apabila saat ini perjalanan keluar kota atau perjalanan ke luar negeri sudah sangat nyaman dan tidak terasa lelah,
Lalu apakah rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada kita untuk menjama dan mengqashar sholat saat bepergian jauh saat ini sudah tidak relevan? Apakah keringanan ini merupakan sebuah pilihan? Lalu mana yang lebih baik? Tetap memanfaatkan keringanan itu atau tidak? Masalah berikutnya, apakah keringanan itu diberikan berdasarkan jarak atau kesulitan yang ditempuh dalam perjalanan? Karena tak sedikit orang yang menjama dan mengqashar sholat di perjalanan yang dekat seperti di Jakarta yang kemacetannya bisa sampai melewati 2 waktu sholat. Kemacetan di Jakarta memang luar biasa. Jarak yang kalau pada sebelum subuh kita tempuh dalam waktu hanya 20 menit, maka pada hari tertentu, jam tertentu, dikala hujan bahkan bukan 20 menit, tapi bisa jadi 20 jam. Tetapi masalahnya adalah bukan durasi sebenarnya, tapi kembali kepada jaraknya. Durasi itu tidak lagi menjadi ilat yang membolehkan orang itu boleh menjama atau mengqashar, tapi masafatul qasr, berapa jaraknya. Nah, sehingga walaupun ditempuh dengan 20 jam, tapi kalau jaraknya hanya 10-20 kilo, tetap saja belum boleh untuk melakukan menjama atau mengqashar sholat. Oleh karena itu solusinya sederhana saja. Ayo kita keluar dari kemacetan, kita cari masjid, kita cari musalla, bahkan di tanah, di taman, di rerumputan, di trotoar, dimanapun. Seluruh bumi ini, tanah dan seluruhnya ini adalah sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan seluruh tanah ini adalah masjid, tempat untuk sujud, kita boleh sholat di mana saja, dan tahura, media untuk bersuci, bisa untuk melakukan tayamum kalau seandainya tidak ada air. Awalnya dibolehkan menjama atau mengqashar sholat itu memang ketika ada masyaqqah, itu awal mulanya. Tetapi kemudian hukum illatnya bergeser dari yang asalnya masyaqqah menjadi safar. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu melaksanakan safar di muka bumi, maka relevansinya tetap terjadi. Selama kita melakukan safar dan safarnya memenuhi syarat dan ketentuan, walaupun bisa ditempuh dengan cepat, walaupun dengan nyaman, bahkan tanpa ada rasa lelah, lapar dan sebagainya, bahkan tidak ada resiko bahaya dan sebagainya, hari ini tetap masih relevan. Apakah safarnya ini memenuhi jarak yang disepakati oleh para ulama, yaitu katakanlah misalnya perjalanan 2 hari di masa Rasulullah, atau ma baina Makkah wa Usafan yang kemudian diterjemahkan di zaman-zaman berikutnya menjadi 16 farsakh, atau di zaman kita sekarang menjadi 88,704 km. Nanti memang ada ulama yang lain, misalnya dalam mazhab Hanafi, mengatakan bahwa jarak itu adalah perjalanan 3 hari. Berarti lebih jauh dari 80 atau 90 km itu. Bahkan ada juga sebagian kecil ulama, katakanlah misalnya mazhab Zahiri, yang mengatakan ala mutlaqis safar. Ketika dia merasa ini safar, maka dia boleh melakukan jamak dan qashar. Tetapi yang mu'tamad di 4 mazhab itu adalah yang mengatakan sittata asyara farsakhan, 16 farsakh, atau kalau kita konversi di zaman sekarang adalah safar itu setidaknya melewati jarak kurang lebihnya 88,704 km, atau kita bulatkan menjadi 89, atau kita bulatkan menjadi 90 km. Asalkan safarnya sudah sejarak itu, maka inilah safar yang syar'i yang boleh kita melakukan jamak atau qashar, walaupun tanpa adanya masyaqqah, walaupun hanya ditempuh dalam waktu mungkin setengah jam, bahkan mungkin seperempat jam dan seterusnya. Karena ilatnya bukan lagi masyaqqah, ilatnya adalah safarnya itu sendiri. Ketika seseorang melaksanakan safar yang memang dibolehkan adanya jamak atau qashar, maka memang para ulama agak sedikit berbeda pendapat tentang ini apakah pilihan ataukah sebaiknya diambil, ataukah memang malah wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Orang kalau musafir tidak menjamak, tidak mengqashar malah berdosa. Tapi ada yang juga mengatakan sebaiknya saja dijamak dan qashar karena ini adalah hadiah. Rukhsah, keringanan adalah hadiah dari Allah, maka terimalah hadiah dari Allah. Tetapi umumnya para ulama di kalangan mazhab Syafi'i memposisikan seimbang. Anda mau jamak qashar silahkan, tidak ada kelebihan atau kekurangannya. Begitu juga Anda tidak menjamak, tidak mengqashar pun juga silahkan. Posisinya adalah 50-50. Sehingga kalau ada orang dalam keadaan masafah yang jauh, perjalanan yang jauh, dia tetap berupaya untuk menjaga waktu sholat limanya itu tanpa menjamak, tanpa mengqashar, silahkan saja.
Contohnya kalau kita pergi haji, kita pergi umroh. Biasanya jamaah haji, jamaah umroh, walaupun musafir mereka sebenarnya, tapi mereka tetap berupaya untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena sayang-sayang. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita adalah pilihan. Nah, tetapi mungkin kita pulang kampung dan sebagainya agak ribet untuk sholat, padahal kita dapat fasilitas. Kalau kita mau ambil fasilitas itu juga tidak mengapa. Jadi yang umumnya digunakan oleh umat Islam di Indonesia yang khususnya bermadzhab Syafi'i adalah posisinya adalah 50-50. Mau diambil itu silahkan, mau tidak diambil juga tidak apa-apa. Tidak menjadi wajib, juga tidak menjadi lebih utama. Sebagian ulama mengatakan lebih utama untuk menjamak dan mengqasarnya sesuai dengan mazhabnya mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sholat 5 waktu adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Setelah seorang muslim memasuki masa balik hingga ia meninggal dunia, kewajiban sholat 5 waktu tidak akan gugur dengan sebab apapun. Meninggalkan sholat dengan sengaja harus mengqadha atau menggantinya. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang dulunya sering meninggalkan sholat, kemudian datang kesadaran agama pada dirinya sehingga ia bertobat dan mulai mendirikan sholat? Pertanyaannya, apakah sholat-sholat yang pernah ditinggalkan dulu harus diqadha atau tidak perlu karena ia sudah bertobat? Apakah sholatnya hanya dihitung mulai ia bertobat? Masalahnya apabila ia tidak ingat lagi berapa banyak ia meninggalkan sholat, bahkan jika dihitung dari sejak akil balik, karena bukan lagi hitungan hari, tapi bertahun-tahun meninggalkan sholat. Lalu bagaimana caranya agar terlunasi seluruh sholat yang ditinggalkan? Sementara ia tidak ingat berapa banyaknya jumlah sholat yang ditinggalkan dahulu. Bagaimana teknis serta waktu pelaksanaannya? Satu sholat yang kita tinggalkan harus kita ganti, apalagi kalau banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini terlalu banyak dan saya lupa berapa saya tidak sholat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sering kali kita dengar beliau menasihati, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu. Nah, di sini hitung-hitung itu yang paling utama adalah coba kita perhitungkan berapa kali kira-kira kita tidak sholat. Itu yang harus kita perhitungkan. Syukur-syukur kita menghitungnya agak sedikit dilebihkan daripada kurang. Nah, setelah kita tahu, kita ancer-ancer kira-kira berapa, katakanlah mungkin 1 tahun total kita tidak sholat, berarti 365 hari. Maka kita buatlah proyek untuk menebus sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan itu. Kita buat catatan, kita buat semacam progress report. Setiap kali kita mengganti, kita catat. Mengganti, kita catat. Sudah berapa hari yang sudah kita ganti dan berapa banyak. Nah, tentang waktunya, bebas kapan saja. Mau dikerjakan sesuai dengan waktunya, sholat subuh digantinya di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, dan seterusnya, itu bebas. Yang penting lunas. Dan kalau bisa, lebih cepat, lebih baik. Lalu niatnya bagaimana? Ya sebenarnya masalah niat ini sederhana saja. Kita memang menemukan sebagian masyarakat ada yang menggunakan niat itu maksudnya adalah bacaan lafaz niat, at-talaffuz bin niyah. Memang di sebagian ulama talaffuz bin niyah seperti dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tidak diwajibkan, tidak menjadi syarat, tapi sunnah. Katakanlah saya mau sholat subuh, biasanya saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i akan mengatakan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kalau ini mau diganti menjadi qadha, maka kita cukup mengganti adaan menjadi qadhaan. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Nah, kalau yang kita gantikan itu kita udah lupa tanggalnya dan berapa, maka kita bilang saya mengganti sesuai dengan jumlah yang masih kurang ini. Di dalam hati saja, tidak usah diucapkan. Yang penting jumlahnya akan klop dan malaikat lebih tahu bagaimana cara nanti mengkalkulasinya. Dan para ulama seluruhnya 4 mazhab sepakat bahwa orang yang luput dari mengerjakan sholat, maka dia bukan berarti gugur kewajiban sholatnya. Dan satu lagi yang penting adalah gugurnya sholat ini atau ditinggalkannya sholat ini tidaklah kemudian bisa diganti begitu saja dengan misalnya berzikir atau membagi-bagi harta kepada fakir miskin atau baca Quran atau bahkan sholat tapi sholatnya sholat sunnah, itu tidak. Kenapa? Karena contoh dari Rasulullah
ada 2 kejadian di masa Nabi. Yang pertama ketika terjadi perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Saat itu Rasulullah dan para sahabat sampai-sampai dibuat tidak bisa berkutik, sehingga terpaksa harus meninggalkan sholat yang 5 waktu. Zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib bahkan isya. Sehingga ketika sudah tengah malam, barulah kemudian Rasulullah punya kesempatan, beliau meminta Bilal untuk azan, memanggil orang-orang di Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah, mengganti sholat zuhur yang tadi siang belum sempat dikerjakan, lalu setelah itu sholat lagi asar, setelah itu maghrib, setelah itu isya. Kejadian yang kedua pada tahun ke-6 Hijriah ketika pulang dari perang Khaybar. Di tengah malam itu Rasulullah diminta oleh para sahabat untuk beristirahat karena sudah sangat lelahnya. Beliau sebenarnya agak menolak. Kenapa? Karena takut sebentar lagi subuh dan nanti terlewat kalau harus beristirahat. Sehingga kemudian datanglah Bilal menengahi, serahkan saya ya Rasulullah, biar saya yang menjaga, silahkan Anda dan para sahabat semua teman-teman ini tidur istirahat, nanti begitu terbit fajar saya akan bangunkan. Ternyata Bilal pun tertidur pula. Dalam perasaan Bilal, dia hanya mengedipkan mata sebentar saja, tapi begitu dia buka matanya, matahari sudah tinggi. Artinya Rasulullah dan para sahabat kemudian kesiangan dari mengerjakan sholat subuh. Maka setelah itu Rasulullah kemudian mengajak mereka untuk mengerjakan sholat subuh yang sama, waktunya ketika mereka bangun, ya kira-kira matahari sudah tinggi lah. Selesai sholat, Nabi kemudian bersabda, man nasiyas sholah, siapa yang terlupa dari mengerjakan sholat, falyusalliha idza dzakaraha, sholatlah begitu dia ingat. Maka sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak gugur kewajibannya hanya gara-gara lupa tidur, atau mungkin masa mudanya kurang islami sehingga banyak bolong-bolong sholatnya. Maka semuanya itu adalah menjadi hutang yang harus kita bayarkan di dunia ini. Boleh hutang itu tidak kita bayar di dunia, di akhirat, tapi membayar di akhirat itu lebih berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah, semoga sajian Tanya Hasanah ini memberikan pencerahan dan pengetahuan dan menginspirasi bagi Anda. Nantikan episode Tanya Hasanah berikutnya hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.